Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait salah satu pembahasan di kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam, yakni pemikiran ekonomi klasik, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari khusus terkait salah satu tokoh ekonomi klasik, yakni Adam Smith. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan kami sampaikan pembahasan apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah biografi singkat Adam Smith, kemudian latar belakang pemikirannya, kemudian pemikiran Adam Smith apa saja dan apa kontribusi pemikiran Adam Smith terhadap perekonomian modern. Mari kita berkenalan dengan Adam Smith. Adam Smith atau nama lengkapnya yakni John Adam Smith yang lahir di tahun 1723, kemudian meninggal di tahun 1790, merupakan seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia. Adam Smith kuliah di Glasgow dan Oxford University, kemudian sempat mengajar juga di Edinburgh University dan Glasgow. Karya dari Adam Smith yang fenomenal, yakni An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau bisa disebut juga sebagai The Wealth of Nations, ya, dikenalnya dengan The Wealth of Nations bukunya. Kemudian pemikiran dari Adam Smith diilhami tokoh-tokoh merkantilis dan fisiokrat. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Pemikiran Adam Smith dilatar belakangi oleh pengaruh para merkantilis dan juga pendapat fisiokratis dan Newton. Merkantilis memberi pengaruh pada pemikiran Adam Smith sehingga Smith itu menggunakan pendekatan alternatif kritis untuk membahas mengenai atau menanggapi ya terkait pemikiran merkantilisme. Kemudian fisiokratis dan juga pendapat Newton tentang tatanan alam juga menjadi sumber inspirasi pemikiran Adam Smith. Selain oleh pengaruh dari beberapa pemikiran sebelumnya, pemikiran Adam Smith juga dilatar belakangi oleh keadaan sosioekonomi di masa ia hidup. Di antaranya penemuan mesin uap di tahun 1769 dan revolusi Prancis yang terjadi di tahun 1789. Adam Smith hidup di masa transisi antara pertengahan abad ke-17 dan tahun 1776 dengan karakteristik utama di mana pembahasan mengenai minat akan kebebasan individu itu sedang ramai diperbincangkan. Kemudian pemikiran Adam Smith juga dilatar belakangi oleh bertambahnya pengikut hedonisme, di mana para pengikut hedonisme ini memiliki pendapat, yakni perilaku boros bukanlah perilaku yang tidak etis, tetapi merupakan faktor yang menyebabkan perdagangan. Dan disimpulkan ya, pendapat hedonisme yakni konsumsi individu itu pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Nah, pendapat para hedonis ini nantinya menjadi doktrin untuk paham liberalisme. Adam Smith tadi disampaikan bahwa pemikirannya itu juga mendapat pengaruh dari kaum fisiokrat ya. Ada persamaan dan perbedaan antara pemikiran Adam Smith dengan kaum fisiokrat. Yang pertama adalah persamaannya. Persamaan dari pemikiran Adam Smith dengan fisiokrat adalah pendapat atau pandangan bahwa produksi barang-barang dan jasa merupakan sumber utama bagi kemakmuran suatu negara. Jadi sektor-sektor produktif yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa itu merupakan sumber kemakmuran negara. Kemudian tetap ada perbedaan antara Adam Smith dengan kaum fisiokrat. Perbedaannya adalah faktor apa yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Jika kaum fisiokrat berpendapat bahwa faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran adalah faktor alam, Adam Smith berpendapat bahwa sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang menentukan
kemakmuran negara. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ini adalah buku atau karya dari Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tadi ya. Nah, isinya apa saja? Dalam bukunya The Wealth of Nations, Smith menjelaskan bagaimana orang-orang yang membuat keputusan yang masuk akal atau rasional mengenai apa yang harus dibeli dan apa yang harus dijual akan menggerakkan perekonomian. Jadi keputusan konsumen dan keputusan produsen, jika itu dibiarkan secara bebas, mereka bebas berinovasi, mereka bebas melakukan permintaan dan penawaran, ya, itu akan menggerakkan perekonomian. Kemudian buku The Wealth of Nations ini juga merupakan suatu manifesto untuk menentang merkantilisme. Jadi perlu diketahui bahwa pemikiran Adam Smith ini berseberangan dengan pemikiran merkantilisme di beberapa hal. Kemudian dalam buku The Wealth of Nations ini juga disampaikan mengenai teori The Invisible Hand, di mana teori itu menyatakan bahwa pasar bebas dan tidak boleh diatur oleh pemerintah. Contohnya, jika ada kekurangan suatu barang, ya, jika ada kelangkaan barang, sementara permintaan itu tetap, maka harga akan naik. Dan barang lain akan memasuki pasar yang akan mengatasi kekurangan tersebut dan menurunkan harga. Jadi di sini juga nanti The Invisible Hand pada akhirnya akan menuju pada perdagangan internasional. Kemudian, pemikiran Adam Smith itu secara garis besar dapat dikelompokkan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah pemikiran mengenai sumber kemakmuran negara, yang kedua teori self-interest, yang ketiga mekanisme pasar bebas, laissez-faire, laissez-passer, ya, kemudian value teori atau teori nilai, teori division of labor atau teori pembagian kerja, ya, kemudian teori akumulasi kapital. Yang pada akhirnya teori akumulasi kapital ini akan menjadi dasar bagi pemikir setelah Adam Smith untuk menyebut bahwa Adam Smith ini juga mengajarkan paham atau aliran kapitalisme. Baik, sumber kemakmuran negara menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, ya, ada suatu pertanyaan besar mengenai paham merkantilisme. Ya, apakah akumulasi emas dan perak yang ada di suatu negara itu betul-betul merupakan sumber kekayaan dan menjadi pertanda bahwa negara tersebut kaya? Ini menjadi pertanyaan utama dari The Wealth of Nations. Nah, disampaikan di buku tersebut bahwa sumber kemakmuran negara menurut Adam Smith bukan dengan berapa emas yang terkumpul, ya, berapa perak yang terkumpul yang bahkan mengorbankan negara lain. Tetapi kemakmuran sebuah negara itu akan terjadi jika semua kebutuhan dan fasilitas hidup bisa tersedia dengan harga yang terjangkau. Kemudian pemikiran Adam Smith yang kedua adalah mengenai teori self-interest atau bagaimana setiap individu itu selalu memikirkan diri mereka dalam pengambilan keputusannya. Teori fundamental self-interest banyak digunakan sebagai landasan bagi argumen dan teori ekonomi modern. Ya, teori ekonomi konvensional dalam teori-teorinya itu banyak yang menggunakan landasan self-interest ini. Dalam bukunya, Smith menuliskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya didasarkan atas motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai self-interest. Nah, Smith menyatakan dalam bukunya, bukan karena kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti. Kita mengharapkan makan malam kita, tetapi karena perhatian mereka terhadap kepentingan pribadi mereka, maka mereka berjualan, maka mereka memproduksi bir, maka mereka memproduksi roti. Bukan karena pedagang-pedagang tersebut melihat kita memerlukan roti, tapi karena mereka ingin mereka bisa untung dengan berjualan roti. Gitu, ya. Ini intinya seperti ini. Ya, jadi kecintaan mereka pada diri sendiri, ya, mereka tidak berbicara tentang kebutuhan kita, tapi tentang kelebihan mereka, begitu ya, skill yang mereka miliki untuk kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari
skill atau kemampuan mereka tersebut. Selanjutnya, masih mengenai teori self-interest. Jadi teori self-interest beranggapan bahwa pengejaran kepentingan pribadi oleh individu, produsen punya kepentingan pribadi, konsumen punya kepentingan pribadi, ini pada akhirnya akan menjadi suatu harmoni dalam kehidupan perekonomian, ya. Jadi produsen punya keinginan, punya kepentingan, konsumen punya kepentingan, mereka bersatu di pasar, gitu ya, tercipta permintaan dan penawaran. Nah, inilah menjadi harmoni kegiatan perekonomian. Smith berargumen bahwa meskipun ketika individu bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, mereka dibimbing oleh the invisible hand atau tangan tak terlihat yang dengan sendirinya akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Teori self-interest ini digunakan oleh Smith untuk meletakkan dasar-dasar ekonomi. Smith menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam konsep yang dikembangkan oleh kaum klasik, ada asumsi bahwa manusia dianggap sebagai homo economicus, yang artinya manusia ini adalah makhluk rasional yang akan berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian setelah dua pemikiran tadi, pemikiran Smith yang ketiga yakni mengenai teori pembagian kerja atau teori division of labor. Konsep pembagian kerja atau teori pembagian kerja ini yang di dalamnya itu dibahas mengenai bagaimana tenaga kerja ini bisa lebih produktif, gitu ya, dan dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja ini maka negara juga akan semakin diuntungkan dengan produktivitas sumber daya manusia atau produktivitas tenaga kerja. Dan ini pembagian kerja ini juga dipakai dalam hal perdagangan internasional. Jadi dari teori Smith ini kemudian ada paham bahwa setiap negara itu punya spesialisasi masing-masing sehingga ada pembagian kerja untuk masing-masing negara yang akan menghasilkan ekonomi yang lebih efisien, gitu ya, dan efektif. Nah, kita lihat di sini. Jadi apa yang dapat menghasilkan peningkatan terbesar dalam produktivitas para buruh? Yakni jawabannya adalah pembagian kerja, ya, menurut Smith. Di mana pembagian kerja ini maksudnya adalah spesialisasi. Orang harus mengerjakan yang terbaik sesuai dengan keahliannya. Jadi tenaga kerja itu dibebani atau diberi tugas ya sesuai dengan keahliannya atau skillnya, gitu ya. Tidak semuanya mengerjakan satu hal yang sama dari awal sampai akhir. Mereka mengerjakan hal tersebut, tapi sebetulnya itu bisa bagi tugasnya. Ada yang mengerjakan yang awal, ada yang mengerjakan yang tengah, ada yang memproses sampai barang atau jasa tersebut bisa dijual, begitu ya. Nah, jadi ada spesialisasi. Setiap orang tidak perlu menghasilkan barang yang dibutuhkan sendiri-sendiri, tetapi sesuai keahlian saja. Nah, misalkan ada yang ahlinya memasak, maka dia menjadi koki. Ada yang keahliannya pengrajin, begitu ya, kerajinan, ya, dia menjadi seorang pengrajin. Ada yang keahliannya mengajar, dia sebagai guru, ya, sebagai pengajar, dan sebagainya. Nah, dengan adanya spesialisasi atau division of labor ini atau pembagian kerja ini, maka produktivitas itu akan meningkat. Kenapa? Karena setiap orang mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Saat dikasih tugas, saat diberi tugas, otomatis mereka akan lebih bisa melaksanakan, gitu ya. Dan imbasnya atau hasilnya nanti produktivitas meningkat, hasil produksinya juga akan meningkat. Oke, kemudian pemikiran Adam Smith yang keempat adalah mengenai mekanisme pasar bebas. Adam Smith menentang pengenaan tarif tinggi dan pembatasan perdagangan. Ya, kemudian Adam Smith menyatakan bahwa keuntungan natural suatu negara itu diperoleh lewat produksi nasional, bukan perdagangan. Kemudian yang ketiga, hambatan perdagangan menghambat produksi nasional suatu negara. Jadi kalau negara menetapkan pembatasan perdagangan itu pada akhirnya akan merugikan negara sendiri, gitu ya.
Kemudian Adam Smith juga mengkritik merkantilisme yang merugikan Kemudian masih mengenai mekanisme pasar bebas, ya, Smith menyatakan bahwa kebebasan alamiah dalam perekonomian adalah termasuk ke dalam hak asasi manusia. Di antaranya, hak membeli barang impor tanpa pembatasan kuota atau tarif impor, kemudian hak untuk mendapatkan upah sesuai kemampuan pasar, di mana upah ini ada kemungkinan naik ya melalui proses alamiah di pasar tenaga kerja, bukan atas kebijakan pemerintah. Kemudian hak untuk mencari pekerjaan dimanapun ia kehendaki, ya, serta hak untuk menabung, berinvestasi, dan mengumpulkan modal tanpa intervensi pemerintah. Ini beberapa tawaran gitu ya, mekanisme pasar bebas yang menurut Smith. Kemudian selanjutnya, masih dalam pembahasan mekanisme pasar bebas adalah paham laissez-faire, laissez-passer, ya, di mana intervensi pemerintah ini ditekan seminimal mungkin. Kemudian juga ada teori invisible hands, di mana Smith menyatakan biarkan perekonomian berjalan tanpa campur tangan pemerintah, nantinya akan ada tangan tak terlihat yang membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Intervensi pemerintah menurut Smith adalah suatu distorsi pasar, mengakibatkan ketidakefisienan pasar, dan juga menyebabkan ekonomi yang tidak seimbang. Kemudian, ini pemikiran Smith yang ke-5 ya, mengenai perdagangan bebas. Pesan dasar dari buku The Wealth of Nations adalah bahwa negara-negara akan makmur dari perdagangan satu sama lain karena mereka dapat bertukar keuntungan dan menggunakan pembagian kerja. Yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, bahwa division of labor pada akhirnya akan berguna bagi perdagangan internasional. Pandangan Smith mengenai pembagian kerja ya antar negara ini berbeda dengan pandangan merkantilis yang mendominasi pada saat itu, bahwa suatu negara harus memaksimalkan ekspornya dan meminimalkan impornya sebanyak mungkin untuk memaksimalkan cadangan emas negara tersebut. Jadi Smith menentang pandangan merkantilis terkait perdagangan internasional ya, di mana kalau Smith ya bebas nih ekspor impor itu silahkan, kita serahkan saja kepada pasar internasional begitu. Sementara merkantilisme itu ada anjuran negara memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Smith menunjukkan bahwa perdagangan bermanfaat bagi kedua negara atau lebih ya dalam hal produktivitas dan pertumbuhan. Kemudian Smith juga menyatakan bahwa pendapatan nasional ini dapat meningkat jika ekonomi terbuka itu bisa diwujudkan. Ya, Smith menekankan bahwa setiap negara akan menjadi diuntungkan dari perdagangan luar negeri. Kemudian ada teori yang dikemukakan juga oleh Adam Smith masih dalam lingkup mekanisme pasar bebas dan perdagangan bebas ini ya, yakni teori absolute advantage. Artinya adalah teori keunggulan mutlak, di mana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama atau dengan produksi barang yang sama, didasarkan pada teori division of labor. Dan teori absolute advantage ini disempurnakan ke dalam teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, David Ricardo ini masih termasuk ke dalam ekonom klasik selain Adam Smith. Selanjutnya, pemikiran Adam Smith yang keenam ini, yakni teori nilai, di mana nilai barang itu bisa diklasifikasikan menjadi nilai guna atau value in use dan nilai tukar atau value in exchange. Ya, nilai barang ini ditentukan oleh tenaga kerja, dari kuantitasnya, dari pembagian kerjanya, ya. Itulah yang mengakibatkan nilai barang itu bisa berbeda-beda. Selanjutnya, masih membicarakan mengenai teori nilai.
tingkat upah tenaga kerja merupakan skill tenaga kerja tersebut. Jadi semakin tenaga kerja itu ahli ya, dalam bidangnya, maka semakin tinggi tarif yang bisa ia tawarkan ya untuk pekerjaannya. Jadi bukan dinilai dari kuantitas hari kerja, frekuensi hari kerja maksud saya. Jadi harga ditentukan oleh tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang. Ini yang akan menjadi suatu keseimbangan harga jangka panjang. Barang dengan nilai guna tinggi, ya menurut Smith, terkadang tidak punya nilai tukar atau nilai tukarnya itu rendah. Contohnya air. Air itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, tetapi harganya tidak semahal emas, ya, tidak semahal intan. Padahal intan ini merupakan barang yang tidak begitu berguna dalam kehidupan, tapi intan ini memiliki nilai tukar yang tinggi. Sehingga ini, jadi nilai barang itu tidak tergantung dari barangnya, tapi dari tenaga kerja. Itu menurut Smith. Kemudian Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas lain yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan komoditas tersebut. Dengan begitu, tenaga kerja adalah ukuran yang nyata dari nilai tukar semua komoditas. Smith menjelaskan bahwa nilai tukar komoditas, ya, harga itu dapat naik, sementara nilai tukarnya dalam hal komoditas lain turun atau tetap tidak berubah. Tetapi tenaga kerja diperlukan dalam produksi semua komoditas, termasuk produksi uang itu sendiri. Nilai tukar pekerja dalam hal uang juga berubah dalam arah yang sama dengan tingkat harga, sehingga Smith berpendapat bahwa tenaga kerja lebih dapat diandalkan untuk memperkirakan nilai komoditas daripada uang atau harga. Ya, seperti tadi ya yang disampaikan, ini contohnya. Barang dengan nilai guna tinggi itu tidak menjamin harganya mahal, dan barang dengan nilai tukar dan barang yang tidak begitu berguna itu tidak menjamin harganya murah. Contohnya air dan intan ini. Yang membuat intan mahal apa? Ya, skill untuk bisa mendapatkan intan tersebut, untuk bisa mengolah intan tersebut menjadi perhiasan dan sebagainya. Kalau air, kita mendapatkan air kan bisa dengan mudah dimanapun, ya. Pengolahan air untuk bisa kita konsumsi juga tergolong mudah, jadi tidak begitu membutuhkan skill tenaga kerja yang harus bagaimana, ya. Sehingga itu menyebabkan nilai air meskipun kegunaannya tinggi tidak semahal nilai intan meskipun kegunaannya rendah, harganya ya. Kemudian untuk pemikiran yang ketujuh adalah teori akumulasi kapital. Smith menyatakan pahamnya atau pandangannya bahwa kesejahteraan suatu negara itu dapat ditingkatkan melalui peningkatan kapital. Bagaimana caranya? Yaitu dengan investasi, ya, pembelian mesin dan peralatan. Yang mana investasi, pembelian mesin dan peralatan ini nantinya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga, ya. Dan dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja ini akan meningkatkan produksi perusahaan. Nah, kalau produksi perusahaan meningkat, maka meningkatkan output nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan nasional pada akhirnya. Ya. Kemudian, teori akumulasi kapital sistem Smith ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem liberal dan yang kedua adalah sistem kapitalis. Ya. Maksud dari sistem liberal adalah Smith berpandangan bahwa pemberian keleluasaan kepada individu untuk bertindak dalam perekonomian ini juga akan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian untuk sistem kapitalis maksudnya adalah menekankan pada arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi. Di mana akumulasi kapital itu caranya seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, dari investasi, penambahan mesin, penambahan peralatan produksi, ya, akumulasi kapital. Keduanya jika diterapkan sistem liberal dan sistem kapitalis menurut Smith ini akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Ya. Pertanyaannya, apakah Adam Smith mendukung egoisme dan keserakahan?
Karena lazim diketahui bahwa kapitalis ini ya sebagai turunan dari pahamnya Adam Smith ini sering melakukan penipuan, kecurangan, dan mengelabui konsumen. Padahal seharusnya semua pertukaran atau perdagangan yang sah harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak. Kemudian, invisible hands Adam Smith hanya akan bekerja jika pengusaha menganut pandangan persaingan jangka panjang dan pengakuan atas reputasi bisnis. Menurut Smith, semua orang selama tidak melanggar hukum keadilan diperbolehkan secara bebas mengejar kepentingan dengan caranya sendiri dan bersaing dengan orang lain. Jadi Adam Smith tadi kontribusinya adalah kebebasan dalam berinovasi ya, sistem liberal, kemudian ada akumulasi kapital ya, akan mendukung egoisme dan keserakahan jika syarat-syarat ini dilanggar. Ya, yang pertama, jika merugikan salah satu pihak, misal yang diuntungkan hanya produsennya saja, konsumennya dirugikan, nah itu tidak, berarti paham Adam Smith tadi malah mendukung egoisme. Nah, tapi kalau kebebasan yang tadi disampaikan oleh Adam Smith ternyata tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, ya berarti itu pada jalannya, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Adam Smith juga menekankan harmonisasi dari para pekerja atau buruh, ya, pemilik modal, dan kapitalis. Menurut sistem klasik itu ada 3 unsur. Yang pertama kebebasan, ya, hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produk tenaga kerja dan kapital. Kemudian unsur yang kedua adalah self-interest, di mana hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Dan yang ketiga adalah unsur kompetisi, hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Nah, ini pemikiran Adam Smith. Kontribusinya dalam kehidupan modern adalah adanya 3 unsur ini sebagai suatu bentuk kerjasama ya, atau harmonisasi antara pekerja, pemilik modal, dan kapitalis. Kemudian kontribusi pemikiran Adam Smith yang selanjutnya adalah bahwa pemikiran Adam Smith ini seperti yang disampaikan tadi di awal ya, dilatar belakangi bahwa saat Adam Smith ini hidup, saat itu juga pengikut hedonisme itu meningkat, ya, keinginan untuk menguasai materi sebanyak-banyaknya, mengonsumsi sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian adanya paham utilitarianisme. Ini juga sebagai akibat dari pemikiran Adam Smith, di mana disepakati oleh paham tersebut bahwa kebahagiaan dan kenikmatan sebesar-besarnya ditujukan bagi masyarakat banyak. Dan dari pemikiran Adam Smith juga ada deklarasi, ada paham materialisme di Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengenai pentingnya kehidupan dan kebebasan. Pemikiran Smith ditentang oleh gereja. Nah, kemudian pada akhirnya gereja berkolaborasi dengan paham individualisme liberal. Smith menciptakan sebuah sistem ekonomi pasar liberal yang menekankan kebebasan individu untuk kepentingan masing-masing. Dan sistem kapitalis ini lebih menekankan perhatian kepada pihak swasta dibandingkan pihak-pihak yang diberikan oleh pemerintah, gitu ya, atau negara. Kemudian kontribusi atau implikasi pemikiran Adam Smith selanjutnya bagi ekonomi modern adalah sistem ekonomi Smith ini mampu mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimal dan juga mampu merangsang tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian adanya teori invisible hands itu tidak beranggapan bahwa tidak perlu intervensi pemerintah, tapi pada akhirnya ini menyebabkan distorsi pasar. Ya. Kepentingan individu lebih diutamakan, negara menjamin kebebasan individu, kemudian sistem liberal menjamin setiap orang memperoleh benefit, ya, atau memperoleh manfaat. Menunjukkan harmoni sosial ini menurut Adam Smith yang kemudian implikasinya terlihat di kehidupan ekonomi modern sekarang. Banyak negara yang mengaplikasikan sistem ekonomi Smith seperti Eropa, Amerika, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia,
dan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Begitu. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.